Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan mereview kembali untuk materi sistem endokrin ya, di mana secara plotting jadwal itu sistem endokrin itu ada 2 pekan ya. Jadi kenapa 2 pekan? Karena memang materinya banyak, maka tidak bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan ya. Oleh karena itu memang 2 pekan yang lalu itu kalian saya minta masih belajar terkait bab yang sama, yaitu sistem endokrin ya. Karena mengingat itu semua banyak dan saya pun juga tidak bisa memaksakan untuk kalian bisa cepat dalam waktu kilat gitu ya, belajar gitu ya. Yang nada nanti malah pusing gitu ya, malah stres. Artinya lebih baik step by step ya, di sela-sela kesibukan kalian upayakan untuk bisa membaca atau menyimak materi dalam bentuk video ya. Karena sebetulnya belajar itu kita belum bisa mengatakan belajar kalau kita sendiri menyadari kalau kita sedang belajar. Nah, uniknya di situ. Karena sebetulnya belajar itu sesuatu yang tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita menyadarinya kok saya bisa ya. Nah, itulah proses belajar yang sebenarnya ya. Namun dalam hal ini tentunya kalian tidak bisa menumpuk itu dalam satu momen yang padat untuk menyerap semua materi, itu nggak mungkin ya, karena otak itu sama dengan organ-organ tubuh kita yang lain, itu ada waktu-waktu tertentu yang harus diistirahatkan ya, waktu-waktu tertentu yang harus benar-benar dibuat rileks ya, tidak boleh digas terus ya, karena kalau digas terus nanti panas yang ada malah rusak begitu ya. Sama halnya dengan kita memaknai dari proses belajar itu. Oke, itu sekedar pengingat saja ya, pengantar ya, kita sama-sama untuk bisa saling mengingatkan bahwasanya waktu akan terus bergulir ya, akan terus berjalan, artinya jangan sampai nanti kalian menyadarinya setelah telat ya. Kok tiba-tiba sudah UTS ya? Kok tiba-tiba sudah UAS ya? Kok saya nggak ada persiapan apa-apa ya? Nah, itu jangan sampai itu terjadi ya. Baik, untuk sistem endokrin ya, jadi sebagai pengantarnya, sebelum nanti saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan sistem endokrin, sedikit mengingatkan agar kalian tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya ya. Karena sebetulnya kalau dilihat kita setiap pekan itu punya bab atau materi yang berbeda-beda ya. Ada sistem homeostasis ya, ada sistem integumen ya, ada sistem endokrin dan sistem-sistem yang lain. Memang betul setiap sistem punya tujuan peran fungsi masing-masing. Tapi kita tidak boleh lupa bahwasanya semua sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya harus saling keterkaitan satu dengan yang lainnya ya, yang menopang tubuh kita, yang membuat tubuh kita bisa berfungsi dengan baik ya. Kita saat ini bisa duduk di depan gadget kita masing-masing untuk menyimak materi kuliah itu karena sistemnya berjalan dengan baik ya. Kalau ada satu sistem saja yang tidak berjalan dengan baik ya, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun yang itu tentunya sangat mengganggu ya, dan itu sangat menentukan level kesehatan kita ya. Makanya itu yang harus kita syukuri ya, nikmat sehat yang kita peroleh hingga saat ini. Detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan apa itu sehat ya. Tapi tentunya semua jangan dianggurin ya, jangan disia-siain, tapi harus dimanfaatkan dengan baik-baik dan jangan lupa dijaga ya. Nah, mengingatkannya apa ini? Tentang sistem organisasi kehidupan. Ya, sebetulnya kan kita ini kan salah satu yang ada di dalam suatu populasi. Ya, ada sih yang ada nggak yang bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain, tanpa adanya makhluk hidup yang lain. Saya rasa itu manusia sombong ya, kalau sampai ada yang mengatakan saya bisa Bu tanpa siapapun. Wah, itu udah menunjukkan ya, artinya dalam hal ini hatinya sudah tidak
tulus lagi, sudah tidak baik lagi ya, karena kita tidak mengakui keberadaan pihak lain. Karena pada dasarnya manusia ini adalah manusia yang harus berkumpul ya, yang kita kenal dengan istilah populasi. Nah, disitulah kita banyak berinteraksi ya, tentunya kan kita saling ya di situ ya, apa yang ingin kita dapatkan dari pihak lain apa yang ingin kita dapatkan dari kita. Jadi ada semacam simbiosis. Nah, tapi harapannya simbiosisnya sifatnya yang positif ya, simbiosis mutualisme. Jangan parasitisme ya, maunya cuma diuntungin aja tetapi tidak mau memberikan kontribusi apa-apa. Nah, itu namanya makhluk egois ya. Nah, semoga sih dan kita semua harapannya tidak ada yang seperti itu ya. Nah, kembali lagi mengingatkan sistem organisasi kehidupan, itu tuh memang kita memaknainya itu mungkin penuh dengan rasa syukur ya. Kenapa? Karena kita bisa seutuh ini, senormal ini, sehebat dalam tanda kutip ya. Hebat tuh relatif, tapi tanda kutip kita masih bertahan dengan segala rintangan yang ada. Ya, kita boleh dong mengapresiasi diri kita hebat ya, tapi diri kita aja ya. Jangan orang lain suruh menganggap kita hebat, itu namanya kesombongan itu tadi. Tapi paling tidak kita berhak untuk mengapresiasi diri kita. Ternyata saya hebat ya, bisa bertahan sejauh ini dan bisa menjalani itu semua dengan ya meskipun dengan lika-liku, dengan apa namanya, dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Ternyata saya masih bisa bertahan. Itu harus diapresiasi ya. Makanya rasa syukur itu harus penting dan diutamakan. Nah, untuk sistem organisasi kehidupan ini kita punya yang namanya sel. Nggak ada suatu makhluk hidup apapun itu yang tidak memiliki sel ya, bahkan makhluk hidup yang tak kasat mata pun ya, bukan makhluk halus bukan ya, tapi makhluk hidup yang sifatnya adalah seluler atau yang sifatnya adalah apa namanya, mikroorganisme, itu kan tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja ya, itu pun tubuhnya nggak mungkin nggak ada sel ya, walaupun cuma satu. Itu kalau yang sifatnya mikroorganisme. Nah, sedangkan kita ini masuknya adalah makroorganisme ya, yang mana tubuh kita tidak hanya terdiri dari satu sel. Makanya kita nampaknya jelas ya, wujudnya jelas itu. Tapi kalau tingkat sel itu sifatnya dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita tanpa bantu adanya alat mikroskop misalkan ya. Loh, kenapa kok kita bisa melihat wujud teman kita ya, Bu? Ya karena memang selnya itu banyak sehingga bisa membentuk suatu bagian ya utuh dengan melalui adanya sistem-sistem organ itu tadi ya, yang membentuk manusia utuh sehingga kita bisa nampak ya. Nah, apa itu sel ya? Sel ini adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup ya. Bisa dikatakan ini adalah bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup. Makanya tadi saya mengatakan tidak ada satu makhluk hidup pun tanpa adanya sel, walaupun cuma ada satu aja ya. Apalagi kita selnya sangat banyak gitu ya, nggak cuma ribuan, nggak cuma miliaran, mungkin lebih dari itu yang menyusun seluruh tubuh bagian tubuh kita yang kita miliki. Nah, kemudian sel-sel itu tentunya tidak bisa berdiri sendiri ya kalau sifatnya makroorganisme. Kalau mikro memang cuma satu ya. Tapi kalau makroorganisme seperti makhluk hidup manusia itu sel itu tidak saling egois dengan kemampuannya masing-masing. Mereka tetap adanya kerjasama, kolaborasi, saling berkumpul ya, yang itu akan membentuk sekumpulan sel ya. Sekumpulan sel yang memang memiliki bentuk yang sama, fungsi yang sama ya, yang dia siap untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian dikasih tugas oleh dosen, itu sebetulnya kalau dikatakan nggak bisa dan nggak berhasil, itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Sekelas sel aja ternyatanya bisa. Ya, artinya dalam hal ini sebetulnya itu hanya alasan. Bagaimana kita bisa mengatur hati kita, ya, pikiran kita, egosentris kita, ya, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan kita, mengontrol, gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa melakukan apa itu kerjasama. Ya, sel aja bisa, masa kita yang lebih kompleks nggak bisa, gitu ya. Jadi kumpulan sel yang membentuk fungsi yang sama itu dikenal dengan istilah jaringan.
Nah, apakah jaringan itu bisa berdiri sendiri? Ya nggak bisa. Mereka tetap harus berkumpul dengan jaringan-jaringan yang lain. Jaringan-jaringan yang memiliki fungsi kerja tertentu yang mana itu saling bekerja sama ya, membentuk apa? Membentuk sistem organ. Nah, ini yang kita bahas di bab ini. Jadi adanya sistem organ itu tidak tiba-tiba ada gitu ya. Tapi semua berawal dari sel. Jadi apalah arti sistem organ kalau selnya nggak ada, jaringan nggak ada, organ nggak ada, ya nggak akan mungkin terbentuk sistem organ. Sistem organ ada itu karena adanya sel, adanya jaringan, adanya organ ya. Semoga dipahami sampai penjelasan ini karena ini penting sekali ya kalian memahami konsepnya. Nah, sistem organ ini adalah kumpulan dari berbagai organ yang saling bekerja sama. Coba kalian lihat dari awal sampai akhir. Semuanya ada istilah kerjasama, kerjasama, kerjasama. Itu sudah membuktikan makhluk hidup tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Pasti kita butuh orang lain, kita butuh pihak lain untuk saling itu tadi. Ya, nah setelah sistem organ ini bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, maka utuhlah ya menjadi organisme. Jadi organisme ini sebetulnya tidak akan mungkin ada kalau tidak ada sel, tidak ada jaringan, tidak ada organ, tidak ada sistem organ. Makanya terbentuknya organisme itu karena adanya kumpulan sistem organ semuanya. Bu, kalau satu aja nggak ada ya gimana? Ya tidak akan sempurna. Kalaupun toh memang bisa tidak akan sempurna ya, terlebih kalau memang itu qadarullah, takdir Allah ya. Ada saudara-saudara kita yang mungkin dari lahirnya ada yang terlahir tidak sempurna ya, itu kita tidak boleh menyalahkan ya karena memang itu semua sudah menjadi takdir ya. Nah, tapi bukan berarti itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetap bisa, tapi memang tidak sempurna, ya. Karena bagaimanapun kesempurnaan itu memang menjadi bagian penting karena apa? Karena keutuhan, gitu ya, keutuhan dari setiap organ yang kita miliki. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam organisme ya, yang terutama yang sifatnya makro ya, yang kita pun juga bisa melihat tumbuhan, hewan, manusia itu adalah contoh dari organisme. Tapi kalau yang sifatnya mikro ya berarti mikroorganisme ya, yang memang di dalam tubuhnya hanya ada satu sel penyusun saja. Itu, ya itu prinsipnya. Nah nanti kalau untuk kaitannya mikroorganisme itu ada materi perkuliahan sendiri di semester 2 nanti ya. Nanti akan banyak belajar apa itu mikroorganisme. Oke, itu ya mengingatkan terkait sistem organisasi kehidupan. Nah, apa saja sih sistem-sistem organ yang kita miliki ya? Kok kayaknya kita ini apa namanya merasa kurang terus itu ya. Padahal tuh sebetulnya manusia ini tuh sudah sangat banyak diberikan apa ya kesempurnaan ya bagi oleh Allah gitu ya oleh Tuhan gitu ya. Kita punya apa itu sistem otot ya, apa itu sistem skeletal ya, punya itu sistem sirkulasi ya, sistem saraf ya, sistem imun ya, respirasi, sistem endokrin ya yang kita akan bahas hari ini ya, sistem pencernaan dan sistem apa namanya ekskresi dan sistem reproduksi. Nah, kalau misalkan ini semua tidak ada yang tidak berfungsi dengan baik, ya kalian sudah bisa menjelaskan sebetulnya ya akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Ya, jangankan nggak ada gangguan sedikit aja di sistem otot kita, pasti pergerakan kita, aktivitas kita itu tidak bisa normal selayaknya yang memang tidak ada masalah. Percayalah ya. Karena bagaimanapun di bagian tubuh kita ada satu bagian yang mengalami sakit atau mengalami rusak itu hampir semua dari bagian tubuh kita akan merasakan hal yang sama ya. Karena kita punya yang namanya sistem saraf. Sistem saraf yang menghubungkan dari ujung bagian ke ujung bagian yang lain. Ya, jadi memang harus terkoordinasi dengan baik ya untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di sistem homeostasis ya di pertemuan yang pertama itu. Nah, sudah ada gambaran ya terkait sistem organ. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke materi terkait sistem endokrin ya.
Jadi sebagai review dan pertanyaannya, terdapat dua jenis sistem koordinasi. Ya, ada sistem saraf dan sistem hormon. Ya, coba dijelaskan pengertiannya apa dan karakteristiknya apa masing-masing. Ya, ini saya sediakan hanya satu mahasiswa aja ya, takutnya nanti waktunya tidak cukup. Jadi paling tidak kalian sama-sama mereview dari setiap jawaban yang disampaikan oleh satu mahasiswa tersebut. Oke, di sini yang sudah resen yang pertama saya persilahkan untuk Aan Abadi. Ada Aan? Ada, Ibu. Oke, silakan Aan bisa menjelaskan tidak cuma disebutkan ya, tetapi tidak cuma dijelaskan pengertian, tetapi juga karakteristik masing-masing dari sistem saraf dan sistem hormon itu seperti apa. Nanti biar tahu bedanya. Apa itu sistem saraf, apa itu sistem hormon. Baik, silahkan Aan. Sistem syaraf sebagai sistem informasi yang terintegrasi, menerima informasi, mengelola, menentukan respon, dan memberikan perintah ke setiap organ untuk melakukan tindakan homeostatis. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem endokrin, sistem kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh, seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses produksi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga pertanyaannya ya. Kita sama-sama melihat dari jawaban yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada sistem koordinasi yang namanya koordinasi itu kan berfungsi agar tubuh kita tetap ada komunikasi ya. Jadi kalau sampai nggak ada komunikasi sudah bisa ditebak ya, nabrak sana, nabrak sini ya, nggak akan ketemu di titik tengahnya ya. Yang satunya bilangnya mau ke utara, satunya mau ke selatan, tapi nggak disampaikan. Nah itu nanti nggak akan ketemu, nggak akan punya kesamaan dalam bertugas begitu ya. Artinya memang komunikasi ini menjadi bagian yang sangat penting sekali. Jangan diabaikan, apalagi kita hanya berharap orang lain itu mau harus mau apa ya tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya. Jadi semuanya harus dikomunikasikan. Nah sama dengan tubuh kita pun kalau nggak ada sistem koordinasi itu tadi nabrak sana nabrak sini. Yang berdampak siapa? Yang mengalami kerugian siapa? Ya kita sendiri yang punya tubuh ya. Nah, untuk sistem koordinasi di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan sistem saraf, ya, dan ada sistem endokrin. Nah, untuk yang pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang endokrin, ya, tapi kita juga harus bisa membedakan apa itu dengan sistem saraf, kan sama-sama untuk koordinasi. Ya, jadi sistem saraf pun itu sebagai sistem informasi yang berintegrasi ya, jadi tidak terpisah-pisah gitu ya. Jadi dia akan menerima informasi ya, kalau sudah diterima nanti akan diolah ya, kemudian akan menentukan respon dari instruksi yang diberikan itu, dan ini nanti mau diberikan ke bagian mana, ke organ mana yang nantinya akan harus merespon ya. Artinya dalam hal ini harus ada komunikasi yang baik di dalam tubuh. Gitu kan. Organ di tubuh kita banyak ya. Kalau sampai salah sambung, salah sasaran, ya nggak akan bertugas dengan baik itu nanti ya. Yang harusnya nanti jantung itu berdenyut, nggak berdenyut. Nah, yang rugi siapa? Nah, itu maksudnya. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Nah, perintah itu harus diteruskan ke setiap organ yang nantinya organ itu yang akan melakukan actionnya atau tindakannya ya. Ini mau tubuh ini apa?
Kalian kemarin sudah presentasi singkat ya untuk bikin video pengaturan sistem apa di dalam tubuh kita ya. Ada pengaturan gula darah ya, pengaturan suhu. Itu sebetulnya sebagai contoh untuk menjaga keseimbangan. Kapan sih tubuh kita itu di dalam darah yang mengalir itu gula darahnya rendah? Kapan sih gula darah kita tinggi? Itu tubuh harus tahu. Jadi nanti nggak salah sambung. Kalau salah sambung bahaya sekali. Sudah tahu gula darah kita tinggi, malah hormonnya dibuat supaya ada perubahan menjadi gula itu tadi berlebih di dalam tubuh kita. Ya akhirnya over kan ya, banyak dan meningkat gitu ya. Jadi artinya jangan sampai itu tidak nyambung ya. Ya kalau kurang berarti dilebihkan, kalau lebih ya dikurangkan begitu. Kalau kaitannya dengan sistem saraf ya tentunya semua itu sangat penting sekali ya untuk menjaga keseimbangan. Nah, sistem saraf itu terdiri dari jaringan saraf yang tadi saya sebutkan. Kenapa sih kalau di bagian tubuh tertentu yang sakit semuanya ngerasa sakit gitu ya? Ya karena memang tersebar di seluruh bagian tubuh ya, kecuali rambut sama kuku. Dan kecuali kalau lagi di anestesi. Nah, itu beda lagi ya. Saraf-saraf kita memang dibuat tidak terasa gitu. Nah, untuk sistem endokrin. Nah, kalau endokrin memang berbeda ya dengan saraf gitu, walaupun sama-sama sebagai sistem koordinasi ya. Bedanya apa? Kan kalau untuk sistem saraf itu dia melalui apa namanya saraf ya secara langsung ada pembuluh ada saluran-saluran sarafnya. Tapi kalau sistem endokrin enggak ya. Kalau sistem endokrin itu dia berupa kelenjar, tetapi tidak punya saluran khusus seperti sistem saraf itu tadi ya. Jadi kelenjar itu tanpa saluran ya yang menghasilkan hormon tertentu yang itu nanti ketika dibutuhkan itu akan diedarkan, disirkulasikan ya melalui aliran darah ya. Sehingga itu nanti akan diteruskan ke organ-organ yang memang sudah menjadi tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya. Nah, itu ya. Karena organisasi dalam tubuh kita ini lebih ribet sebetulnya ya. Karena harus sesuai dengan apa yang ditentukan. Jadi kalau sampai tidak sesuai, selip dikit itu akibatnya fatal ya, terutama untuk kesehatan. Nah, ini ada perbedaan yang signifikan ya antara endokrin sama sistem saraf. Harapannya kalian bisa memahami itu dengan baik. Jadi kalau ditanya itu tidak lagi bingung ya. Kalau untuk kaitannya dengan sistem koordinasi atau berkomunikasi ya, kalau sistem endokrin itu udah berupa hormon ya. Sedangkan kalau sistem saraf itu berupa impuls saraf. Nah, bagaimana dengan transmisinya atau penyebarannya ya? Kalau sistem endokrin itu karena tidak punya saluran khusus ya, itu melalui aliran darah. Sedangkan kalau sistem saraf itu melalui serabut saraf atau serabut neuron. Targetnya apa kalau sistem endokrin? Kalau sistem endokrin ya targetnya adalah organ ya. Sedangkan kalau sistem saraf itu targetnya yang nantinya akan melakukan respon dari saraf tersebut ya. Yang diteruskan ya, informasi yang diteruskan, diolah, kemudian harus direspon. Itu berupa efektor. Nah, efektor ini bisa berupa otot atau kelenjar. Kalau otot berarti kaitannya dengan pergerakan ya, kalau kelenjar ya berarti kaitannya dengan apa yang nantinya harus dilakukan, misalkan sekresi apa yang bisa dilakukan setelah ada instruksi dari itu semua, ya. Efeknya bagaimana? Kalau efeknya sistem endokrin itu dia tersebar luas ya, karena memang sifatnya itu kan dia mengalir bersamaan dengan darah ya. Sedangkan kalau sistem saraf itu setempat saja, ya. Responnya kalau endokrin itu lebih lambat, kalau saraf itu lebih cepat. Dan jangka panjangnya pun juga begitu ya. Kalau endokrin dia responnya jangka panjang, kalau yang saraf itu jangka pendek. Sifatnya kalau untuk yang endokrin itu efeknya permanen, sedangkan kalau sistem saraf sifatnya temporer ya. Nanti lebih spesifiknya itu kalian bisa belajar lebih lanjut di setiap bagian atau contoh-contoh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Oke, itu ya untuk perbedaan antara sistem endokrin dan sistem saraf. Yang kedua,
Ya, apa itu sistem endokrin? Saya persilahkan. Saya persilahkan Siva Ade. Mana Siva Ade? Saya Ibu. Oke, silakan. Fungsi sistem endokrin itu secara umum sistem endokrin itu mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Sudah, Ibu. Baik, untuk sistem endokrin, nah ini kita sudah mulai masuk ke bab yang akan kita bahas ya. Apa itu sistem endokrin sudah dijelaskan di awal dan apa itu fungsinya? Yang jelas fungsinya itu untuk mengatur keseimbangan ya, mengatur berbagai fungsi tubuh yang itu meliputi apa saja pelepasan hormon ya, yang memang erat kaitannya dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita ya, pertumbuhan, ya, fungsi dari reproduksi, ya, tekanan darah, bahkan nafsu makan dan siklus tidur pun juga ditentukan oleh sistem endokrin. Ya, nah, namun dalam hal ini memang semua tergantung dari perannya masing-masing. Ya, kita nggak bisa menyamakan satu hormon dengan hormon yang lain tuh fungsinya sama, enggak. Ya, tentunya hormon insulin, kemudian hormon estrogen itu pasti punya fungsi yang berbeda-beda. Meskipun sama-sama sebagai hormon. Semua tergantung dari kelenjar mana yang menghasilkan, ya. Apakah kelenjar bagian reproduksi ya atau bagian untuk pencernaan, karena semua punya apa ya, sumber yang berbeda-beda, tentunya fungsinya pun juga berbeda-beda, jadi tidak bisa yang bisa apa namanya semuanya menguasai gitu ya, semuanya bisa berfungsi satu untuk semua, itu enggak ya, jadi semua itu memiliki tugas dan peran masing-masing. Nah, tadi saya menyebutkan bahwasanya memang hormon itu erat kaitannya dengan kelenjar. Jadi kelenjar inilah yang nantinya akan menghasilkan hormon. Jadi selama ada rangsangan ya, hormon itu tidak akan disekresikan kalau nggak ada rangsangan ya. Tapi kalau ada rangsangan dia akan disekresikan, tapi tentunya tidak tiba-tiba langsung keluar, itu enggak. Ada prosesnya. Tentunya proses itulah yang akan akan diupayakan oleh tubuh kita ya. Makanya langsung targetnya adalah kelenjar ya. Misalkan kayak pengaturan gula darah tadi ya. Kapan sih hormon insulin itu difungsikan dan kapan sih hormon insulin itu dinonaktifkan. Semua itu ada pengaturannya tanpa kita sadari ya. Normalnya seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi, semua tergantung dari gaya hidup kita. Meskipun tubuh kita sudah punya settingan khusus agar gula darah kita tetap normal, tapi kalau gaya hidup kita tidak sehat, ya tentu akan kesulitan bagi hormon kita untuk mengatur yang sangat begitu dahsyatnya perubahan yang terjadi, yang nggak akan bisa pegang gitu ya, ke handle. Ibarat kata kalau kalian dalam satu hari semua dosen ngasih tugas gitu ya untuk semua mata kuliah dan dikumpulkan dalam hari yang sama. Kebayang nggak? Nggak akan kepegang kan pasti ya, alhamdulillahnya dosen-dosen kita nggak ada yang begitu ya. Paling nggak dikasih jeda waktu beberapa hari. Tidak tiba-tiba hari yang sama semua mata kuliah semester ini ngasih tugas semua gitu ya. Dan sore pukul 4 harus dikumpulkan. Nah, saya yakin itu nggak akan maksimal ya. Yang ada ya tentunya akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, kelenjar-kelenjarnya apa saja? Banyak banget itu ya. Bisa kalian lihat tuh. Kalau berdasarkan letaknya itu ada kelenjar hipofisis ya, ada kelenjar pineal, ada kelenjar tiroid ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini nih. Ya. Ada kelenjar hipofisis, paratiroid, timus dari ujung kepala sampai ke bawah ini ada semua, ditutup dengan kelenjar yang kaitannya dengan sistem reproduksi
ya. Sebetulnya antara laki-laki dan perempuan hampir semua kelenjar itu sama ya, sama-sama punya hipotalamus, sama-sama punya pineal, punya hipofisis gitu kan, punya tiroid, tapi ada pembedanya berdasarkan gendernya ya, yang terutama kaitannya dengan reproduksi. Ya, kalau laki-laki kan nggak punya ovarium, kalau perempuan punya ovarium, ya tentunya ini berpengaruh terhadap hormon yang dihasilkan tidak akan mungkin sama ya. Jadi itulah yang menyebabkan perbedaan secara signifikan antara laki-laki dan perempuan ya. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait kelenjar hipofisis ya. Jadi kelenjar hipofisis itu nama lainnya ada istilah pituitary atau kalau dalam bahasa asingnya adalah master of glands. Jadi masternya kelenjar ya. Jadi hipofisis ini apa namanya hormon yang terutama untuk yang hipofisis anterior ya, itu hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior ya. Jadi di dalamnya itu lebih didominasi untuk hormon-hormon yang bertugas sebagai pengatur pertumbuhan ya, reproduksi dan masalah stres ya. Oh, berarti stres ini juga ada pengaruh hormon ya? Iya ya. Jadi memang terutama untuk perempuan ya, perempuan ini kan ada masa-masa di mana dia harus berganti-ganti hormon secara signifikan ya, terutama dalam proses pembentukan ovum ya atau mengeluarkan ovum ya yang kita kenal dengan masa-masa menstruasi. Itu kan hormon-hormonnya itu kan fluktuatif ya, kadang turun, kadang naik, kadang turun lagi ya. Jadi memang itu betul-betul diadu banget kesabarannya ya, karena disitulah diuji yang sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol ya dengan adanya ketidakseimbangan hormon itu supaya mood kita, stres kita tetap terkendali. Makanya butuh yang namanya refreshing, butuh yang namanya healing, dan butuh yang namanya ngobrol ya. Jadi kalau nggak di siasati ya yang ada kita akan semakin tertekan dan stres gitu ya. Yang pertama itu ada hormon STH. Bukan ST ya, enak banget kalau ST. STH, STH itu somatotrof hormon ya. Nah, ini saya tunjuk satu mahasiswa untuk bisa menjelaskan apa itu fungsi dari STH dan bagaimana sih mekanisme kerja hormonnya ya. Sesuai pertanyaannya. Saya persilahkan atas nama Yeti Novika Seli, Adi. Hadir? Yeti ada? Hadir Bu, ada. Oke, silakan Yeti. Baik. Fungsi dari hormon STH adalah hormon somatotop atau STH atau hormon pertumbuhan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel, terutama pada tulang dan otot. Hormon ini juga berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bagaimana mekanisme kerja hormon? Mekanisme kerja hormon STH adalah yang pertama, hormon STH dilepaskan oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang kedua, hormon ini kemudian mengalir melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, di hati dan jaringan lain, STH merangsang produksi insulin like growth factor pertama. IGF yang pertama inilah yang secara langsung merangsang pertumbuhan sel dan pembelahan sel terutama pada tulang rawan dan otot. STH juga memobilisasi lemak dari jaringan adiposa untuk digunakan sebagai energi dan meningkatkan sintesis protein. Sudah cukup, Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas jawaban. Kita review bersama-sama ya. Tadi sudah dijelaskan fungsi dari hormon STH apa ya, mekanismenya apa. Yang jelas ini kaitannya dengan pertumbuhan ya. Kalau kaitannya dengan pertumbuhan kan berarti tidak lepas dari fungsi atau peran dari tulang ya. Kalau kaitannya dengan tulang itu kan berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan tulang. Kalau proses pertumbuhan tulang atau yang kita kenal dengan pembentukan tulang itu dikenal dengan istilah osifikasi ya. Nah, ini tidak hanya ditentukan oleh hormon ini ya tentunya ya, tapi banyak ya. Jadi dalam hal ini salah satu yang menentukan untuk pertumbuhan itu adalah sistem hormon STH
ya. Jadi selain dia untuk memacu pertumbuhan ya melalui osifikasi tulang, itu juga melalui pengaturan metabolisme lemak dan karbohidrat. Karena ini juga menjadi bagian utama ya untuk proses pertumbuhan dari makhluk hidup begitu. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Jadi kalau pertumbuhan, hormon pertumbuhan itu sebetulnya memang tidak hanya bisa dilihat dari satu bagian untuk organ tertentu saja, itu tidak. Ya, semua hampir terlibat ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini ada hormon hipotalamus ya yang memang ini mengatur dari ekskresi dari hormon-hormon terutama untuk hormon pertumbuhan ya atau yang dikenal dengan growth hormone atau GHRH ya. Jadi nantinya itu ada untuk memicu dari hormon pertumbuhan itu untuk rilis ya atau untuk diekskresikan di mana dengan adanya rilis tersebut ya itu akan menstimulasi pelepasan hormon pertumbuhan yang kita maksud. Ya, jadi kalau nggak ada GHRH ini, maka hormon pertumbuhan STH tidak akan terbentuk. Ya, nah kemudian untuk hormon yang menghambat, nah ini ada yang sifatnya mengurangi, ada yang melebihkan. Nah, di sini harus ada yang dihambat ya. Yang dihambat itu adalah GHIH. Apa itu GHIH? Itu adalah hormon pertumbuhan yang sifatnya itu menghambat. Menghambat apa? Menghambat pelepasan hormon pertumbuhan. Jadi ada kalanya tubuh kita itu mengeluarkan GHRH ya, yang itu nanti akan memicu hormon pertumbuhan. Ada yang saatnya dia menghambat hormon pertumbuhan. Lah kan bagus Bu kalau dirilis terus, maksudnya dibiarin aja nggak usah dihambat, kan pertumbuhan kita akan semakin bagus ya tidak. Karena pada dasarnya semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Tapi semua yang kurang dari normal itu pun tidak baik. Nanti akan kalian lihat ya kalau seseorang yang punya tinggi badan yang normal it's okay ya. Kalau tinggi badannya melebihi normal, it's okay enggak? Nah, itu maksud saya ya. Jadi dalam hal ini harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Jadi sebetulnya tubuh kita itu sudah bisa mengatur, tapi memang ada kalanya blank ya, ada kalanya adanya gangguan sehingga itu semua tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk itu diperlukan tahap selanjutnya kan kalau di dalam proses pertumbuhan itu kan kita tidak bisa terlepas dari asupan makanan, betul ya? Makanya kenapa di sini harus ada bagian yang berkaitan dengan peningkatan asupan makan, ya, yaitu ada hormon GH, itu hormon grelin yang dihasilkan oleh lambung. Jadi ketika hormon grelin itu meningkat, itu akan meningkatkan asupan makan dan mengurangi katabolisme sehingga energinya turun ya. Nah, kemudian setelah itu ada hormon lagi ya leptin ya. Jadi leptin itu diproduksi oleh lambung ya. Jadi ini menyebabkan produksi dari GH itu menurun. Nah, ini kebalikannya, dia akan mengurangi asupan makan ya, bukan meningkatkan ya, mengurangi asupan makan dan meningkatkan katabolisme, energinya naik gitu. Jadi dalam hal ini memang harus ada upaya penyeimbangan. Jadi kalau nggak seimbang itu akan sulit. Kapan sih tubuh kita itu harus mengontrol pertumbuhan? Hormonnya dikurangi atau hormonnya dihambat atau ada hormon yang dirilis gitu ya. Tadi kan ada istilah GHRH itu untuk mengontrol terbentuknya hormon pertumbuhan. Ada GHIH itu untuk menghambat hormon pertumbuhan ya. Jadi memang tidak boleh dirilis terus-menerus ya, ada kalanya. Apalagi tubuh manusia itu ada masa usia normal ya untuk mengalami pertumbuhan dan setelah itu sudah dikatakan off ya. Memang sih paling bagus untuk membuat tubuh seseorang itu tinggi itu bukan usia-usia yang di atas 25 tahun
ya apalagi kayak saya udah nggak mungkin lagi untuk bisa tinggi ya. Tapi kalau usia-usia masih di bawah 25 tahun, usia-usia kuliah ya kayak kalian, kalau memang usianya masih di bawah 25 tahun ya, atau usia-usia SMA, nah itu masih bisa itu pertumbuhan tulangnya masih bisa ditingkatkan dengan konsumsi asupan kalsium ya, olahraga yang memang memacu untuk pembentukan osifikasi yang sempurna. Tapi kalau udah kayak usia saya, yang udah nggak mungkin lagi. Yang ada itu usia saya itu ya gimana caranya supaya kesehatan tulang itu tidak menurun, tidak gampang osteoporosis ya, tidak gampang lemah gitu ya. Jadi harus diupayakan tetap sehat gitu ya, bukan untuk diupayakan tetap tumbuh semakin bagus, tapi menjaga supaya kesehatannya tetap stabil begitu. Ya, kita tidak bisa memungkiri usia ya. Artinya dalam hal ini harus kita menjaga. Tapi mumpung kalau kalian masih ada di usia di bawah 25 tahun ya digencarkan itu olahraganya ya, digencarkan dengan konsumsi-konsumsi makanan yang sehat. Ya demi untuk apa ya istilahnya ya masa depan gitu ya, tabungan masa depan yang terutama kaitannya dengan kesehatan ya. Selanjutnya, ya, tadi saya mengatakan hormon somatotropin atau STH itu tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu kurang. Karena itu bisa menyebabkan apa? Kelainan, ya, nggak bagus gitu. Ya kita harapkan tuh yang normal, ya, tidak lebih juga tidak kurang, ya. Nah, kelainan itu ada dua, ya, ada hipersekresi, ada hipo. Kalau hiper itu kan berarti tinggi ya jumlah STH-nya. Kalau hipo berarti dia rendah. Nah, ini ada dua mahasiswa yang saya persilahkan. Satu untuk hipersekresi, satu untuk hipo ya. Silakan di sini sudah raise hand atas nama Citra. Mana Citra? Citra ada? Betty? Ada, Bu. Siapa itu? Betty ya. Betty sama siapa ini? Pinky. Kenapa, kenapa? Loh, ini sebentar, sebentar, sini. Ambilin tisu aja. Sini, sini, naik sini. Betty sama Pinky ya. Mana? Pinky ada? Mama. Ada Ibu. Oke, silakan Betty untuk hipersekresi, kalau Pinky untuk hipo. Silakan. Apa gimana ini? Nggak jatuh tadi itu dia tuh jalan aja kok tiba-tiba Bupaan dulu. keluar ini keluar darah tadi. Ibu sebentar ya, anak saya lagi mimisan, Bu. Oke, mungkin Pinky dulu, silakan. Hiposekresi yaitu terjadi ketika satu atau lebih hormon disekresikan secara berlebihan oleh suatu kelenjar. Hiposekresi terjadi ketika jumlah hormon yang dilepaskan terlalu rendah. Itu aja Ibu. Tadi siapa yang jawab? Pinky Bu. Oh, Pinky ya. Kalau Betty udah siap belum? Kalau belum saya gantikan yang lain dulu ya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, silakan Betty. Diam dulu ya, Dek. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Hiposekresi SHT adalah kondisi di mana kelenjar hipofisis anterior memproduksi dan melepaskan SHT dalam jumlah kurang dari normal. Nah, penyebabnya biasanya karena kelainan bawaan lahir atau kerusakan kelenjar hipofisis akibat cedera atau terapi radiasi. Dampak dari penyakit yang timbul. Oh ya, sudah itu aja, Bu. Maaf, Bu. Diam dulu adiknya. Oke, baik ya. Tadi sudah dijawab untuk yang hiposekresi sama hipersekresi ya. Ini kedua-duanya nggak ada yang normal ya. Dalam tanda kutip memang satunya kelebihan, satunya kekurangan. Nah, kalau untuk yang hipersekresi sudah bisa ditebak dari kata-kata hiper ya. Hiper itu kan berarti berlebihan. Berarti jumlah dari hormon somatotropnya itu
lebih dari normalnya. Ini apakah baik? Ya tentunya tidak gitu ya. Kenapa? Karena tentunya akan bisa menyebabkan berbagai dampak untuk tulang itu sendiri ya. Karena kan bisa membuat tubuh kita ini menjadi lemah gitu ya. Karena mengakibatkan adanya pertumbuhan yang tidak terkendali yang kita kenal dengan istilah gigantisme ya. Ini kalau terjadi pada usia pertumbuhan di bawah 25 tahun. Tapi kalau sudah di atas 25 tahun itu namanya bukan gigantisme tetapi akromegali. Dia pertumbuhannya itu tidak normalnya hanya di beberapa bagian organ saja ya, misalkan di bagian jari tangannya yang lebih besar ya, wajahnya yang kelihatan bengkak. Nah, itu semua karena memang kelebihan dari hormon somatotropin ya. Nah, ini biasanya terjadi itu pada usia di atas 25 tahun. Nah, kalau untuk yang kebalikannya, yang kurang dari normalnya, itu menyebabkan pertumbuhan yang terhambat, gitu ya, atau yang disebut dengan istilah kretinisme atau dwarfisme, ya. Jadi pertumbuhannya terhambat. Tapi bukan berarti mereka-mereka yang mengalami pertumbuhan terhambat seperti ini itu secara fisiologis pertumbuhan yang lainnya itu nggak normal, tetap normal, gitu ya. Tetapi memang khususnya untuk pertumbuhan tulangnya itu terhambat, gitu ya, karena kurangnya dari hormon somatotropin tadi itu yang itu menyebabkan osifikasinya mengalami gangguan atau mengalami proses yang tidak sempurna begitu ya. Ini untuk yang kekurangan dari hormon STH. Selanjutnya kita sudah masuk ke yang kedua, itu ada kelenjar hipofisis ya. Hipofisis yang kedua itu adalah LTH. Kalau tadi kan hipofisis yang pertama itu adalah somatotropin. Kalau yang kedua ini adalah LTH atau yang dikenal dengan luteotropik hormon. Nah, sekarang silahkan dijelaskan yang fungsinya apa, mekanismenya apa. Saya persilahkan yang sudah raise hand di sini atas nama Wulandari. Mana Wulandari? Saya, Bu. Ya, silakan. LTH itu berfungsi merangsang kelenjar mamai atau kelenjar susu untuk menghasilkan air susu atau ASI. Yang kedua, memacu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Itu pada organ gradula mamai, prolaktin secara spesifik menstimulasi sintesis DNA dan proliferasi sel epitel dan sintesis protein susu atau kasein, laktalbumin, yaitu asam lemak bebas dan laktosa. Cukup, Bu. Udah, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, oke untuk hormon LTH ya, tadi sudah dijelaskan. Beda dengan somatotrop tadi ya, untuk STH tadi. Kalau itu kaitannya dengan pertumbuhan, kalau ini kaitannya dengan proses apa ya, semacam pendamping ketika seorang perempuan itu pasca melahirkan ya. Karena kaitannya dengan untuk proses merangsang pembentukan ASI gitu ya. Jadi ASI itu tidak serta-merta tiba-tiba ada, itu ada prosesnya ya. Artinya dalam hal ini tidak bisa kita paksakan ya kalau memang tidak terjadi secara alami ya. Jadi dengan adanya hormon LTH itu dia akan berperan untuk merangsang kelenjar mamai atau kelenjar susu ya untuk menghasilkan ASI. Makanya ini hanya bisa terjadi pada perempuan ya, dan tidak semua perempuan tentunya kalau memang belum mengalami proses kehamilan begitu ya. Kemudian yang kedua, memacu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ini juga kaitannya dengan proses menstruasi dan lain-lain ya. Nah, laki-laki pun tidak gitu ya. Artinya itu yang membedakan salah satunya ya untuk laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya untuk mekanisme kerja prolaktin, nah ini sudah kalian apa presentasikan melalui video ya, bagaimana sih kerja prolaktin itu gitu ya. Jadi memang dalam hal ini tuh harus ada kerjasama yang baik ya antara bayi itu sebagai perangsangnya ya dan tubuh ibu sendiri yang memangnya harus ada pengaturan di hipotalamus ya. Jadi ada sensor-sensor tertentu yang bisa menangkap dari rangsangan berupa hisapan bayi itu tadi, sehingga semakin banyak hisapannya, itu hormonnya akan semakin meningkat dalam proses sekresinya, sehingga akan banyak ASI yang dikeluarkan. Ya, makanya dalam hal ini biasanya proses menyusui itu paling bagus di malam hari. Kenapa? Karena suasana tenang, nyaman, tidak ramai, tidak hiruk pikuk ya karena memang hormon ini tuh hormon yang penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena kalau kita nggak tenang, apalagi kalau nggak happy, itu nggak akan bisa keluar dengan baik ya. Makanya biasanya ibu menyusui itu harus happy ya. Kalau nggak happy itu akan sulit atau akan mengurangi dari volume yang dihasilkan begitu. Selanjutnya ini sudah saya jelaskan di materi homeostasis ya. Yang ketiga, untuk kelenjar hipofisis tadi yang pertama ada STH ya. Yang kedua ada apa tadi prolaktin ya. Yang ketiga ada TSH ya. TSH itu adalah thyroid stimulating hormone. Silakan jelaskan apa fungsinya dan bagaimana mekanisme kerjanya. Di sini yang sudah resen saya tunjuk atas nama Resti. Mana Resti? Saya Ibu. Oke, silakan Resti. Jadi TSH itu atau thyroid stimulating hormone disebut juga sebagai tritopin glikon protein. Fungsinya untuk merangsang produk hormon tiroid, merangsang penyerapan yodisium, merangsang pertumbuhan kelenjar tiroid, lalu meningkatkan konsistensi trilobulin. Untuk mekanis kerjanya, em, jumlah jumlah TSH menjadi salah satu penanda tinggi atau merendahkan hormon tiroid dalam tubuh. Sudah Ibu. Oke, baik. Langsung aja dulu ya. Yang keempat. Yang keempat adalah ACTH. Ya, ini juga masih masuk ke dalam hipofisis ya. Silakan di sini yang sudah raise hand atas nama Lutfia. Mana Lutfia? Lutfia ada? Kalau tidak ada, Arini. Arini ada? Kalau tidak ada, Tahira ada Tahira? Ada Bu Arini. Oh, Arini ada. Oke, silakan Arini. Iya, fungsi ACTH itu adalah merangsang korteks adrenal atau bagian luar kelenjar adrenal untuk memproduksi dan melepaskan hormon steroid, terutama kortisol dan androgen adrenal. Mekanisme kerja ACTH melibatkan suatu proses kompleks yang dikenal sebagai aksis hipotalamus hipofisis, respon terhadap stres, terus pelepasan ACTH, target kelenjar adrenal, peningkatan reseptor, dan sintesis sekresi hormon, dan umpan balik negatif. Singkatnya itu ACTH bertindak sebagai perantara yang menghubungkan sinyal stres dari otak ke kelenjar adrenal, memastikan tubuh memiliki cukup kortisol untuk mengelola tantangan dan memulihkan keseimbangan internal. Sudah Ibu. Oke, baik.
Yang pertama tadi TSH ya, thyroid stimulating hormone ya. Ini juga disebut dengan tirotropin glikoprotein ya. Jadi dihasilkan di bagian anterior dari kelenjar hipofisis. Yang ini memang ada yang dikenal dengan istilah TRH. TRH itu adalah tirotropin releasing hormone dan faktor perifer. Yang ini mendominasi oleh kadar hormon tiroidnya ya. Nah, TSH ini nantinya itu akan merangsang kelenjar tiroid yang kalau dilihat dari perannya itu nanti akan membentuk dan melepaskan hormon-hormon tiroid ya. Kita tahu bahwa fungsinya memang sangat signifikan sekali untuk tubuh ya, terutama untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan ya, dan sebagai stimulator bagi sekresi hormon T4 dan T3 ya. Ini nanti diperlukannya dalam pembentukan kalsium. Nah, nanti ada penjelasan terkait itu tersendiri. Tapi kalau nanti nggak keburu selesai semua, kalian bisa menyimak kembali dari video yang sudah saya sharekan ya, karena sudah ada pembahasan terkait itu. Nah, jumlah TSH ya itu akan menjadi parameter ya atau penanda di mana dia tinggi rendahnya hormon tiroid di dalam tubuh ya. Jadi kalau jumlahnya tinggi ya berarti tiroidnya tinggi. Kalau rendah ya berarti tiroidnya rendah. Nah, biasanya ini sudah bisa dideteksi ketika bayi baru lahir ya. Karena dikhawatirkan ketika ini tidak dicek pasca bayi itu lahir gitu ya, itu akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Jadi hormon tiroid itu kan sangat menentukan pertumbuhan tuh. Sedangkan bayi itu tidak boleh faktor-faktor pertumbuhannya terhambat gitu ya. Jadi nanti akan menimbulkan berbagai kelainan-kelainan, misalkan seperti stunting ya, atau ada kekurangan dari fungsi-fungsi organ-organ yang dimiliki itu kan yang tidak tidak diinginkan gitu. Jadi kalaupun toh memang terdeteksi hormon tiroidnya rendah, itu biasanya harus segera ada penanganan secara khusus ya, supaya tidak berkelanjutan. Makanya pentingnya mendeteksi hormon tiroid di dalam tubuh kita itu ya dari bayi itu baru lahir ya. Jadi harus ada cek untuk itu semua. Yang selanjutnya adalah ACTH ya, atau yang kita kenal dengan istilah adrenokortikotropik ya, hormon ya. Jadi ACTH ini fungsinya karena memang ini adalah golongan kortikosteroid ya. Jadi dia akan menstimulasi sekresi glukokortikoid ya, misalkan kortisol ya. Dan mengontrol sekresi aldosteron dan hormon steroid lainnya yang di dalam korteks adrenal. Jadi sekresi ACTH ini dipengaruhi oleh CRH ya, releasing hormone untuk kortikotropinnya, yang nantinya ini memang sangat menentukan jumlah dari ACTH yang dikeluarkan. Tentunya semuanya harus distimulus ya, harus ada kelenjar yang menghasilkan. Apa itu kelenjarnya? Yaitu hipotalamus ya. Oke, sebentar ya, dipending dulu, ada suara azan. Kita menyimak azan zuhur terlebih dahulu. Nah, untuk ACTH itu tadi kan sudah dijelaskan ya, itu merupakan golongan dari kortikosteroid gitu ya. Jadi ada 3 kelompok besar yang masuk ke dalam ACTH, itu ada glukokortikoid ya, ada mineral kortikoid dan ada gonakortikoid ya. Jadi memang walaupun sama-sama dia sebagai yang kaitannya dengan proses pembentukan hormon untuk kortisol ya atau ACH itu, tapi memang dalam hal ini ada spesifikasi yang lebih detail lagi ya. Jadi misalkan kayak glukokortikoid itu untuk kaitannya dengan stres tubuh gitu ya. Jadi dia memiliki fungsi yang sama dengan glukagon ya. Ini pada saat proses pembentukan gula darah gitu. Kemudian kalau untuk yang mineral, ini kaitannya dengan kadar garam di dalam darah ya. Ini melalui pengaturan ekskresi urin dan keringat.
Nah, beda lagi kan. Sedangkan kalau gonad itu pembentukan apa? Kelamin, karakteristik kelamin sekunder ya. Kalau wanita itu lebih dominannya adalah hormon estrogen dan progesteron, sedangkan kalau pria itu hormon dominannya adalah testosteron gitu ya. Jadi semuanya punya peran masing-masing meskipun dalam satu golongan yang sama, ya ini golongan untuk apa namanya kortikosteroid ya. Satu kali lagi pertanyaannya ya sebelum ditutup. Ini kaitannya dengan kelainan untuk ACTH itu ya. Jadi ada hipersekresi ACTH dan ada hipo ya. Sama halnya dengan yang tadi. Satunya kelebihan, satunya kekurangan ya. Ada dua mahasiswa saya persilakan di sini untuk menjawab. Saya persilakan atas nama Alvira sama Aliyah. Alvira ada? Ada Ibu. Alvira sama Aliyah silakan. Alvira untuk hipersekresi, Aliyah untuk hiposekresi. Silakan. Kelainan hipersekresi adalah kondisi di mana kelenjar memproduksi dan melepaskan jumlah hormon atau zat sekresi lainnya secara berlebihan dari jumlah normal yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya juga nggak, Bu? Ya, boleh. Contoh kelainannya itu ada gigantisme pada anak-anak atau akromegali pada orang dewasa, disebabkan oleh hipersekresi GH atau hormon pertumbuhan secara berlebihan oleh kelenjar hipofisis. Yang kedua ada penyakit Basedow atau hipertiroidisme, disebabkan oleh hipersekresi hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid, menyebabkan peningkatan metabolisme, banyak keringat, dan tangan gemetar. Yang ketiga ada sindrom Cushing atau disebabkan oleh hipersekresi glukokortikoid yang menyebabkan penumpukan lemak abnormal di wajah dan punggung. Udah, Ibu. Oke, silakan yang satunya untuk yang kekurangan. Oke, hiposekresi ACTH adalah kondisi ketika kelenjar hipofisis tidak menghasilkan cukup hormon ACTH. Akibatnya, kelenjar adrenal tidak terstimulasi secara memadai untuk memproduksi kortisol dan hormon adrenal lainnya dalam jumlah yang cukup, menyebabkan kondisi yang disebut insufisiensi adrenal sekunder. Udah, Ibu. Bu, udah. Oke, baik. Yang pertama kelebihan ya. Kelebihan itu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau semisal terjadi kelebihan ya tentunya akan mengalami gangguan ya. Biasanya ada proses pembengkakan kayak tumor gitu ya di kelenjar endokrinnya yang itu sangat mempengaruhi dalam produksi hormon kortisolnya. Jadi bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan sindrom Cushing gitu ya. Jadi ini biasanya dikarenakan adanya pertumbuhan yang tidak normal ya, jadi adanya tumor gitu ya di area kelenjarnya. Nah, kalau misalkan ini dialami oleh manusia, ya tentunya dalam hal ini harus ada upaya yang ketat ya untuk menurunkan ya hormon kortisol itu gitu. Tapi secara prosesnya tidaklah mudah ya, karena apalagi ini sudah terjadi pada usia yang dewasa gitu ya, sudah sulit untuk mengalami kenormalan seperti biasa normalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kekurangan ini pun juga akan menyebabkan kelainan secara sekunder ya. Itu disebut dengan penyakit Addison itu. Jadi ini hanya apa namanya kalau dibandingkan dengan yang tadi itu ada tumornya, kalau ini tidak ya. Jadi ini biasanya nanti tubuh itu akan nampak seperti bercak-bercak seperti itu ya. Ini karena adanya hormon yang kurang itu tadi sehingga apa? Tidak bisa mengeluarkan garam dan air yang seharusnya
itu dikeluarkan melalui urin. Nah, itu akhirnya apa? Tekanan darahnya akan menurun drastis ya. Nah, ini akan membahayakan kalau tidak segera ada upaya yang signifikan ya, atau upaya yang memang untuk menormalkan kembali untuk hormon ACTH-nya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan untuk sesi Zoom kita siang hari ini ya. Paling tidak ada beberapa mahasiswa yang sudah mau dan bisa untuk melakukan apa ya, semacam menyampaikan ya jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan, karena ini harapannya kalian bisa lebih memahami jika memang ada feedback ya. Kalau tidak ada feedback itu akan sulit saya mengukur gimana kalian memahami dari materinya. Dan memang tidak semua bisa dilakukan review ya. Ini saja baru separuh tadi dari PPT-nya. Tapi paling tidak kalian sudah belajar dari video yang sudah saya sharekan. Jadi silahkan nanti bisa disimak lagi atau dibaca lagi materinya. Yang mana itu untuk pemahaman kalian dan tentunya akan mempermudah kalian nanti dalam mengerjakan ujian ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selamat siang dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.